Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Subarka dari kelas C semester 4. Baiklah, di sini saya akan memenuhi UAS yang telah Ibu Asmara berikan, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perencanaan pembelajaran dan jelaskan dengan contoh. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu adalah kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, dan metode yang digunakan yaitu untuk menilai tujuan tersebut, yaitu dengan cara menyampaikan materi kepada siswa, dengan cara menyampaikannya tersebut yaitu dengan alat media yang telah digunakan. Nah, selanjutnya contohnya yang pertama yaitu dengan subtema yang pertama, lingkungan atau keluarga. Nah, jadi yang pertama itu ada indikator. Jadi indikator ini ada berupa bahasa, nilai, sosial emosional, konektif, fisik motorik, dan seni. Dan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yaitu dengan tujuan pembelajaran ini guru dapat bisa memberikan materi kepada siswa. Dan yang ketiga materi pembelajaran. Dan yang keempat itu kegiatan inti. Jadi kegiatan inti di sini yaitu awal kita memberikan materi itu dari pembuka dan sampai ke penutup kembali. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana analisis kompetensi dasar pada KMA nomor 347 pada tahun 2022 dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis, dan jelaskan dengan contoh. Nah, jadi madrasah itu harus memiliki otonomi dalam mengedepankan pendidikan dan menciptakan kemandirian yang kreatif, inovatif, berkreasi, menciptakan layanan ramah serta inovatif. Nah, jadi pembelajaran menurut KMA nomor 347 itu dalam tahun 2022 itu pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini mengedepankan nilai keagamaan tanpa meninggalkan teknologi yang ada serta mengikuti zaman dengan pola yang telah digunakan dengan media yang menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa tersebut bisa meningkatkan minat dan bakatnya dan membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian sesuai dengan nilai Al-Quran dan Hadis. Nah, contohnya yaitu mempelajari tasin qiraah dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti video, gambar, atau poster. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana pendapat Anda tentang problematika yang ada dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam, problematika itu adalah masalah atau tantangan yang ada dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi ini yaitu disebut pengetahuan. Dan yang kedua itu eksiologis. Eksiologis ini yaitu antara perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Nah, setelah itu biasanya ada juga problemnya. Biasanya itu sarana yang bisa bergerak, seperti contohnya tenaga pendidik. Dan prasarana yang tidak bisa dapat bergerak itu contohnya buku, pena, papan tulis, spidol, dan lain-lain. Nah, setelah ada beberapa faktor, di sini ada juga problematika dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama itu problem menulis Al-Quran Hadis, yang kedua itu problem menghafal Al-Quran dan Hadis, dan yang ketiga problem membaca Al-Quran dan Hadis. Nah, dari problem itu tersebut ada upaya kita dalam mengatasinya. Yang pertama itu tingkatkan layanan konseling antara guru dan siswa, dan yang kedua itu tingkatkan motivasi belajar anak. Mungkin itu jawaban UAS dari saya untuk Ibu Asmara. Terima kasih telah memberikan UAS tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.